Hai semuanya, bagaimana videonya? Sangat menarik bukan? Video tersebut dibuat menggunakan AI dan ChatGPT. Nah, pertanyaannya bagaimana cara membuatnya Bang? Itu sangat gampang sekali. Nah, kita akan menggunakan semua fitur semuanya gratisan untuk mengumpulkan aset-asetnya. Nah, saya akan ajarkan kalian tahap demi tahap bagaimana cara pembuatan video ini sehingga bisa diupload. Namun, sebelum kita lanjut ke tutorialnya, pastikan kalian sudah subscribe, like, dan share channel ini supaya saya semakin semangat untuk membuat kontennya. Kalau sudah, siapkan cangkir kopi dan tonton video ini sampai selesai. Oke, kita lanjut ke tutorialnya. Nah, di sini kita akan menggunakan ChatGPT untuk menganalisa channel YouTube yang akan kita tiru ya. Nah, di sini kita akan membuat prompt seperti ini, sangat simpel ya. Bisa kalian tiru. Nah, jangan lupa untuk mencantumkan link dari channel YouTube yang kalian ingin analisa. Nah, seperti ini ya contohnya ya. Tinggal kalian copy dari channelnya Edu Mama ini, karena kita akan membuat video seperti yang di channel ini. Kemudian setelah itu baru kalian enter, nanti otomatis ChatGPT akan menganalisanya. Nah, seperti ini hasilnya. Jika kurang memuaskan, kalian bisa melakukan blok semua konten yang ada di channel tersebut dengan cara seperti ini ya. Kalian buka channel YouTube-nya, kemudian kalian blok semua konten-konten yang ada di situ. Nah, seperti ini contohnya. Kita blok semuanya. Nanti biarkan ChatGPT yang menganalisa jenis konten tersebut. Sehingga pada saat kita membuat konten tersebut, kita akan bisa mendapatkan dengan ide konten yang serupa dengan channel tersebut. Nah, di sini kita ketikkan prompt dulu ya, terlebih dahulu, baru kita paste datanya dari channel tersebut. Nanti akan dibuatkan ringkasan seperti ini ya. Nah, dari ringkasan ini kalian bisa membuat konten serupa atau mirip-mirip konten seperti ini. Nah, di sini hasil dari requestan kita sudah didapatkan. Nah, di sini saya meminta ChatGPT untuk menjawab pertanyaan saya, apakah saya bisa membuat ide konten seperti ini menggunakan AI? Nah, contohnya seperti itu, biarkan ChatGPT memberi jawabannya. Nah, mengenai tool apa yang kita nanti digunakan, terus kalau ada narasi apa aja yang perlu dilakukan, kalau editing perlu apa saja, nah akan dijelaskan seperti ini ya. Jadi kalian untuk pembuatan video sekarang ini, kalian sangat mudah sekali karena udah dibantu dengan ChatGPT ya. Tinggal kalian kembangkan diri kalian. Nah, setelah didapatkan respon seperti ini, nah saya mengcopy prompt, nanti saya akan sertakan di deskripsi video ini ya. Nah, sepertinya contoh seperti ini ya. Nah, buatkan saya 10 ide konten yang serupa dengan di atas ya, mengenai pemandangan atau mengenai hewan-hewan. Intinya mirip dengan channel Edu Mama itu. Nah, kalian bisa ketikkan seperti ini dan nanti kalian bisa copy paste dari deskripsi video ini ya. Nanti akan dibuatkan beberapa ide konten yang bisa kalian gunakan. Nah, ini contohnya ya. Judul, kemudian kisah-kisahnya juga ada juga di sini ya. Contohnya lumba-lumba yang menuntun kapal untuk membantu host yang terluka, model seperti itu. Nanti kalau kalian ingin membuat yang unik lagi, kalian bisa modifikasi prompt tersebut. Nah, di sini semua prompt sudah oke ya. Nah, selanjutnya kita akan mengcopy lagi ya prompt yang kedua, yaitu pembuatan prompt image generatornya. Nah, seperti ini ya. Kalian bisa copy paste aja ya dari link deskripsi.
Kemudian kita jangan lupa untuk mengcopy judul yang kalian ingin gunakan. Nah, contohnya di sini yang mau lumba ya. Kemudian kita ketik perintah sedikit untuk mengikuti judul yang saya sertakan. Nah, contohnya seperti ini. Tinggal kalian enter. Nanti akan dibuatkan beberapa prompt ya. Masing-masing ada 5 prompt ya. Jadi tahap demi tahap akan dibuatkan promptnya. Nanti kita akan generate menggunakan image generator, pastinya gratisan. Oke, di sini sudah semua ya dibuatkan oleh ChatGPT. Namun di sini kan masih berbahasa Indonesia. Kita rubah ke bahasa Inggris ya, jangan lupa. Karena bahasa Inggris pastinya lebih dikenal oleh image generator yang kita akan gunakan. Kita lihat dulu ya, apakah sudah benar sebelum kita translate ke bahasa Inggris ya. Oke, sudah oke semuanya. Nanti tinggal kita translate ke bahasa Inggris. Contohnya seperti ini ya. Nanti semua prompt yang sudah di-generate oleh ChatGPT akan di-generate ulang menjadi sebuah bahasa Inggris. Nah, di sini kita akan copy yang prompt pertama ya. Kita copy, kemudian kita menggunakan image generator dari Pixlumen ya untuk mengenerate menjadi sebuah gambar. Di sini kita paste ya. Nah, di sini pastikan modelnya adalah look ya. Kemudian rasionya 16:9. Kemudian jumlah gendernya adalah 4. Oh ya, di sini kalian jangan lupa untuk menambahkan es ya, karena di musim dingin pastinya. Nah, kalian tinggal enter ya. Jadi kalian sesuaikan saja di situ dengan kisahnya modelnya. Nah, untuk genre yang pertama pastinya kalian cepat. Nanti kalau untuk genre yang kedua itu pastinya agak lama karena kita menggunakan yang Fluke ya. Nah, di sini saya akan generate semua gambarnya terlebih dahulu ya. Sesuai dengan jumlah dari prompt yang kita sudah dapat dari ChatGPT. Oke, di sini sudah semua saya generate ya. Nah, beginilah hasilnya semua dari generate dari ChatGPT ya. Nah, ini sudah lumayan bagus ya, walaupun itu gratisan. Kalau seandainya kalian memiliki akun premium di Midjourney, terus ada di Leonardo, kalian bisa gunakan itu. Pastinya akan lebih sangat bagus daripada menggunakan yang gratisan ya. Nah, setelah kita sudah mengenerate semuanya, kalian pastikan sudah download ya. Kita kumpulkan dalam satu folder ya. Kita download dalam satu folder. Nah, cara downloadnya pastikan kalian milih yang PNG yang 90%, kualitinya lebih bagus.
Nah, di sini kita akan menggunakan, Video Studio ya untuk menjadikan, apa namanya, video. Nah, di sini kita pilih yang, apa namanya, modelnya yang lebih tinggi ya pastinya, dan kita akan generate semua, apa namanya, gambar yang telah kita download dari Pixlumen. Nah, ini untuk video studionya kita akan, membutuhkan 4 token saja, namun itu sudah kita diberikan, 80 token free ya. Jadi setiap bulan kita mendapatkan 80 token free. Nah, kalau seandainya kalian sudah habis semua tokennya, kalian bisa menggunakan, temporary email. Nah, kalian bisa contoh, apa namanya, tonton aja video di short saya bagaimana sih caranya mendaftar menggunakan temporary email ya. Nah, seperti ini hasil generate-nya. Nah, di sini saya akan generate semua ya gambar yang telah saya download dari Pixlumen. Nah, ini adalah hasil dari generate semua gambar yang dijadikan video. Nah, tokennya cuma berkurang beberapa dari 80, sisa 28 token ya. Nah, setelah kita download semua video yang kita di-generate dari Video Studio, kita masukkan semua gambar, apa namanya, videonya ke CapCut karena kita menggunakan CapCut untuk editing videonya ya. Nah, seperti ini contohnya. Nah, selain saya menggunakan, Video Studio, kita juga bisa menggunakan, Hailuo ya, Minimax, atau generator yang lainnya. Nah, di sini saya ada kombinasikan ya, beberapa video generator dari Hailuo juga, karena kita diberikan setiap hari itu 3 genre video. Kita harus menggunakan secara maksimal, apapun itu yang gratisan. Jadi kita bisa kombinasikan nantinya. Nah, di sini kalian bisa masukkan ya ke timeline semuanya. Namun seandainya kalian lupa urutannya, kalian bisa cek aja kembali pada saat generate-nya ya di Pixlumen untuk, apa namanya, sorting dari awal sampai terakhirnya seperti apa. Karena seperti kita membuat sebuah cerita atau sebuah film dari awal sampai akhirnya itu kan harus berurutan. Nah, kalau seandainya kalian lupa, kalian bisa melihat di Pixlumen lagi ya. Oke, di sini saya akan masukkan semua ke timeline ya. Nah, pastinya kalian sudah bisa memasukkan ke timeline. Jadi saya tidak perlu ajarkan lagi ya. Nah, di sini sudah semua, apa namanya, video sudah saya masukkan ke timeline ya. Seperti ini hasil akhirnya. Nah, kalau ada, apa namanya, kurang pas, kalian bisa adjustment ya, sedikit-sedikit ya. Nah, di sini seperti ini. Nah, sekarang kita akan menghilangkan, apa namanya, watermark atas atau di bawahnya. Nah, di sini kita akan menggunakan background hitam, kemudian kita masking, atas bawahnya sehingga sisa gelapnya. Jangan lupa kalian ini ya, invert ya. Jadi yang hitam itu hanya atas dan bawah saja. Jadi terlihat sebuah video yang sinematik gitu modelnya. Nah, seperti itu hasil akhirnya. Nah, di sini kalian bisa berikan adjustment ya. Adjustment kalian bisa isikan efek seperti apa ya. Nah, di sini saya adjustment-nya saya pastinya menggunakan pingit ya untuk menghitamkan, apa namanya, pojok-pojoknya supaya lihat, dramatis sekali. Nah, seandainya kalian ingin mengeditnya lagi lebih, kalian bisa menambahkan efek, terus, apa nama, transition itu boleh. Nah, setelah semua, apa namanya, ditambahkan, di sini, kita mencari, sebuah efek yang snow ya. Nah, kita tambahkan snow-nya.
supaya kelihatan bagus ya. Nanti itu balik lagi ke kalian lagi ya, yang ingin kalian terapkan di sini, di dalam video itu apa saja gitu sebenarnya, itu balik lagi ke ide kalian. Nah, setelah semua efek yang kalian butuhkan dimasukkan atau baik dari transition, kita tahap selanjutnya yang lebih penting adalah menambahkan apa namanya, audio effect ya. Karena kalau cuma apa namanya, silent itu nggak terlalu bagus. Jadi di sini saya akan menambahkan, audio effect ya. Kalian bisa mencari di apa namanya, di Pixabay, terus kalian bisa mencarinya di YouTube, audio effect sesuai dengan ada yang di konten modelnya. Ini kan ada boot, kemudian ada ikan, terus ada air. Nah, kalian bisa tambahkan, audio effect yang ada di setiap video itu. Modelnya ada air, ada gelombang air modelnya, kemudian ada suaranya ikan kayak dolphin, kemudian ada suaranya ikan paus. Itu kalian bisa tambahkan di dalam apa namanya, video tersebut sehingga video tersebut terlihat hidup, seperti itu. Di sini akan saya tambahkan ya, contohkan, kita gunakan, audio yang udah sediakan sama apa namanya, CapCut ya. Di sini banyak sekali audionya. Nah, pastikan kalian menggunakan yang audio effect ya, jangan menggunakan audio karena takutnya nanti kena copyright ya. Nah, kalau audio effect tuh pastinya, tidak kena karena, hal apa namanya, itu pasti banyak sekali orang akan menggunakan. Nah, kalian bisa cari sini kayak water ya, water yang bergelombang, water yang berbunyi, terus ada boot. Nah, kalian bisa tambahkan. Seandainya kalian tidak menemukan di sini, kalian bisa menggunakan situs di Pixabay, audio library dari YouTube ya. Itu kalian bisa memanfaatkan seperti itu. Jadi kita akan apa namanya, konten yang kita buat tuh mirip sama yang ada di Edumama. Itu intinya. Nah, ini saya menggunakan, Pixabay untuk mencari beberapa ini ya, audio effect ya. Nah, kalian bisa cari juga di sini. Contohnya, orang sedang berbicara, terus ada suara kucing modelnya, ada suara ikan lumba-lumba, itu kuda, itu banyak sekali ada di sini ya. Jadi, seperti apa namanya, Animal Planet modelnya seperti itu. Nah, seandainya ini kan, di video ini tidak saya narasikan nanti. Nah, seandainya kalian ingin menarasikan videonya, kalian bisa tambahkan narasi juga ya. Nah, di sini sudah semua, audio effect yang sudah saya tambahkan ya. Ada yang air, kemudian ada yang suaranya ikan juga. Seperti ini, banyak semua ya. Ini saya gabungkan dari beberapa, apa namanya, audio effect dari Pixabay, kemudian ada dari CapCut juga. Nah, kalian bisa lihat di sini ya. Jadi audio effect itu sesuaikan dengan, apa namanya, isi dari masing-masing video ya. Nah, contohnya seperti ini untuk hasil akhirnya ya. Di sini sudah saya tambahkan semua ya, baik dari orang bercakap, suara air, suara boot juga. Nah, ini semua sudah saya isikan efeknya juga. Jadi kalian, bisa tambahkan seperti ini juga ya, mirip. Itu balik lagi dari kekreasian kalian, sekreatif apa sih kalian, sebenarnya seperti itu. Nah, semakin kreatif kalian itu, konten kalian yang akan kalian buat itu semakin bagus pula. Jadi istilahnya di sini ya seperti Animal Planet lah, mirip lah sedikit. Nah, di sini pastikan kalian juga, menambahkan backsound ya. Di sini saya mendapatkan backsound dari audio library, kalian bisa download ya. Nah, kita apa namanya, menggunakan backsound ini ya. Ini backsound sedih ya.
kita apa namanya, pastikan di di video kita menggunakan, yang sound-sound yang agak dramatis seperti itu. Jadi supaya, orang tuh melihat gimana gitu modelnya. Ini sebenarnya kontennya mirip sama konten kucing itu boleh juga, konten kelinci, cerita, pokoknya ini adalah sebuah konten yang ada alurnya dari awal sampai terakhir. Tuh contohnya penyelamatan seekor paus yang dibantu sama lumba-lumba, modelnya seperti itu. Namun ini, berpotensi sangat besar ya untuk target bully juga, karena pastinya banyak nonton. Nah, pastikan kalian untuk jika ingin menarasikan video ini, pastikan kalian menggunakan bahasa Inggris. Nah, seandainya kalian tidak bisa berbahasa Inggris, kalian bisa menggunakan, text to speech atau yang ke bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Nah, di sini pastikan kalian sudah juga menambahkan, apa namanya apa namanya, info untuk di-subscribe modelnya. Subscribe, inilah information modelnya di pojok kanan bawah atau di mana itu balik lagi ke kalian. Nah, di sini saya tambahkan tulisan subscribe ya, modelnya seperti ini. Namun saya tambahkan di pojok kanan bawah. Kemudian pastikan, informasi ini kalian tambahkan ke semua timeline yang ada di timeline kalian. Nah, setelah semuanya ditambahkan, nah seandainya kalian ingin menambahkan watermark, seperti contoh watermark, di video saya ini yaitu tips unik. Nah, kalian bisa tambahkan seperti itu di video yang kalian buat, supaya videonya kalian itu tidak di-copy sama orang lain dan seperti itu. Kalian bisa buatkan di situs ya, di tag to kemudian tag generator seperti ini ya. Ini saya buat dari tag generator, banyak sekali ada di Google, kalian bisa cari. Nah, nanti pastikan, pada saat masukannya itu kalian pilih blendingnya, kemudian modelnya itu yang overlay ya. Kemudian kalian sesuaikan, opacity-nya ya. Jadi agak tulisannya itu agak buram-buram dikit lah gitu modelnya. Jadi kalian bisa sesuaikan aja sana. Nah, jika sudah semua ya, sudah semua oke. Nah, tahap selanjutnya itu adalah pastinya lakukan ekspor ya. Nah, jika konten kalian, ingin mengekspor ke 2K, ke 4K, itu pastikan, komputer kalian support ya untuk mengekspor seperti itu. Karena renderingnya cukup berat ya. Nah, pastinya di sini saya karena speknya terlalu kecil saya yang punya. Jadi saya cukup mentoknya yang resolusi yang 1080 saja ya. Semakin besar resolusinya kalian ekspor itu semakin videonya semakin bagus ya. Contohnya yang Edu Mama itu yang 8K sampai Ultra HD. Nah, jika sudah
Sebelum kita lihat hasil akhirnya, pastikan kalau sudah bisa membuat video seperti ini. Kalau belum bisa, silakan tonton ulang lagi tutorial ini. Kalau sudah, silakan subscribe, like, dan share channel ini supaya channel ini semakin berkembang. Dan saya juga semangat memberikan tips dan trik lainnya. Kalau sudah, silakan tonton hasil akhirnya.